Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Sarah Kaini Febiola dengan NIM 205180279. Hari ini saya akan menganalisis sebuah kasus dengan metode IREC. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu metode. Nah, jadi IREC itu merupakan bentuk-bentuk dasar dari balok-balok pembentukan analisis hukum. IREC itu terdiri dari issue, rule, analisis, dan conclusion. Jadi kasus yang sambil ini merupakan kasus tindak pidana Undang-Undang ITE, merupakan kasus dari Baik Nuril. Kasus ini akan saya analisis menggunakan metode IREC. Yang pertama itu adalah isu. Jadi yang pertama akan saya bahas menggunakan metode IREC ini adalah isu hukum. Jadi kasus ini berawal dari percakapan via telepon Baik Nurik dengan Haji Muslim. Baik Nurik saat itu merupakan tenaga kerja honorer di SMA N 7 Mataram dengan atasannya yaitu Haji Muslim yang saat itu merupakan kepala sekolah di SMA N 7 Mataram tahun 2012. Perbincangan antara Haji Muslim dengan Baik itu berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Selama perbincangannya 20 menit itu hanya sekitar 5 menit membicarakan mengenai pekerjaan dan sisanya Haji Muslim malah menceritakan tentang pengalaman seksualnya bersama wanita lain yang bukan istri. Perbincangan itu pun terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Baik. Terlebih Haji Muslim menelpon Baik Nuril berkali-kali sehingga Baik Nuril merasa terganggu dan merasa dilecehkan oleh Haji Muslim secara verbal. Dan tidak hanya itu, orang-orang di sekitar menuduh bahwa Baik Nuril memiliki hubungan gelap terhadap Haji Muslim, sehingga Baik Nuril memiliki inisiatif sendiri yaitu merekam perbincangan mereka untuk membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan atasannya itu. Kendati seperti itu, Baik Nuril tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya pada tahun 2015, rekaman itu tersebar luas di masyarakat Mataram sehingga membuat Haji Muslim merasa geram. Sehingga Haji Muslim melaporkan Baik Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut sehingga membuat Haji Muslim merasa. Di pengadilan negeri, Baik Nuril dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan hukum dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 265 garing Pitsus garing 2017 garing Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Juli 2017. Pada tanggal 1 Agustus 2017, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi nomor 18 garing Akta Kas garing Pitsus garing 2017 garing Pengadilan Negeri Mataram. Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung dikabulkan dan Baik Nuril dinyatakan bersalah dan dijatuhkan penjara selama 6 bulan dengan denda 500 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Nah, selanjutnya di dalam metode IREC terdapat yang namanya rule. Rule itu merupakan aturan hukum apa saja yang berlaku terhadap isu hukum tersebut. Nah, Nuril dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Selanjutnya di dalam pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE, itu pasal itu menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pada isi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa Baik Nuril dianggap terbukti bermasalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jika kita menganalisis isi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana dalam konteks dengan sengaja mendistribusikan dalam hal Baik Nuril bukanlah orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan rekaman percakapan tersebut. Yang melakukan adalah saksi Haji Imam Mudawin dan ini terbukti pada fakta persidangan di pengadilan negeri. Yang kemudian Baik Nuril memberikan rekaman tersebut kepada saksi adalah karena saksi Haji Iman secara terus-menerus meminta rekaman tersebut dengan tujuan untuk dijadikan bahan laporan ke DPRD Mataram.
Kesaksian dari saksi ahli Teguh Afriyandi, Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan pada Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Kominfo RI, menjelaskan bahwa unsur dengan sengaja dalam rumusan ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ahli berpendapat sebagai bentuk perbuatan aktif yang dalam perkara ini, terdakwa harus menghubungkan atau mencolok dengan kabel data ke perangkat elektronik berupa handphone merek Samsung warna hitam, silver milik terdakwa, dan perangkat laptop netbook merek Toshiba warna coklat milik saksi Haji Imam, bahwa terhadap perbuatan terdakwa Baik Nuril Maknum yang dirumuskan dalam dakwaan penuntut umum dihubungkan dengan fakta persidangan. Ahli berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Baik Nuril Maknum tidak termasuk perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, selanjutnya adalah conclusion. Conclusion itu bagaimana pengaruh dan sikap atau putusan terhadap penegak hukum. Menurut saya, Baik Nuril tidak sepenuhnya telah melanggar isi pasal 27 ayat 1 karena berdasarkan fakta persidangan saksi Haji Imam yang telah mendistribusikan atau mentransmisikan rekaman tersebut. Di dalam fakta persidangan dijelaskan bahwa rekaman percakapan tersebut tersimpan di handphone Baik Nuril selama 1 tahun. Ini membuktikan bahwa Baik Nuril dalam jangka waktu yang cukup lama tidak berniat untuk mendistribusikan atau mentransmisikan rekaman tersebut. Jika memang Baik Nuril berniat tidak baik untuk menjatuhkan atau mempermalukan atasannya, tentu saja rekaman tersebut langsung didistribusikan atau ditransmisikan saat itu. Niat Baik Nuril merekam percakapan tersebut hanya semata-mata untuk membela dirinya, bahwa dirinya dan Haji Muslim tidak memiliki hubungan khusus yang selama ini disangka-sangka oleh rekan-rekan kerjanya di SMA 7 Mataram. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang rasa keadilannya yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini dengan jelas mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, dan di dalam kasus Baik Nuril, menurut saya, hakim kurang melaksanakan amanat pasal 5 ayat 1 ini. Dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak mencermati kronologis kasus Baik Nuril, terutama isi rekaman yang dengan jelas isinya adalah kalimat-kalimat yang mengandung asusila yang diucapkan oleh Haji Muslim yang merupakan seorang kepala sekolah atau pimpinan tertinggi di lingkungan sekolah. Ucapan-ucapan itu bersifat porno atau asusila yang disampaikan kepada Baik Nuril yang bukan istrinya sangatlah tidak pantas dan mencederai norma kesusilaan yang oleh ajaran agama manapun melarang. Sebagai seorang pendidik, bahkan seorang pemimpin atau kepala sekolah, seharusnya Haji Muslim memberikan contoh atau panutan kepada seluruh bawahannya termasuk kepada Baik Nuril, bukan dengan melecehkannya secara verbal melalui ucapan-ucapan yang melanggar kesusilaan. Selain itu, menurut saya, hakim di dalam pertimbangannya hendaknya juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadilan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hak Hukum. Pada pasal 2 Perma 2 Nomor 7 Tahun 2007 memuat hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas 1. Penghargaan atas harkat martabat manusia, 2. Non-diskriminasi, 3. Kesetaraan gender, 4. Persamaan di depan hukum, 5. Keadilan, 6. Kemanfaatan, dan 7. Kepastian hukum. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Baik Nuril yaitu pertimbangan fakta persidangan atau judex facti, bahwa dengan diberikannya rekaman percakapan oleh Baik Nuril kepada Haji Imam merupakan tindakan yang membuat dapat diaksesnya informasi atau elektronik dan atau dokumen elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan. Bahwa Baik Nuril kemudian memberikan rekaman tersebut adalah karena Haji Muslim berulang kali meminta rekaman tersebut sebagai laporan ke DPRD Kota Mataram, dan yang aktif melakukan tindakan pendistribusian dan mentransmisikan rekaman tersebut adalah Haji Muslim atau bukan Baik Nuril. Dengan menggunakan laptop milik Haji Muslim, jadi unsur dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan sebagaimana yang termuat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tidak bahwa dalam unsur amar putusan Mahkamah Agung tidak memenuhi unsur keadilan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Hakim Agung yang mengabaikan apa yang telah dijelaskan pada fakta persidangan atau judex facti dan mengabaikan faktor-faktor yang menjadi penyebab di luar hukum atau faktor sosiologis. Merupakan sekian penjelasan singkat mengenai kasus Baik Nuril menggunakan metode IREC. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.